Shalom Bapak Ibu semua. Baik, saya nggak ada janjian sama Ibu Kesia, tapi kata-kata pre-production itu sesuatu lah ya. Bapak Ibu sedikit. Hari itu sejujurnya saya kaget sih. Detik-detik kita mau berangkat kita dikumpulkan. Saya nggak tahu apa cuma saya dan beberapa orang nggak tahu, atau semua udah pada tahu, cuma saya doang yang nggak tahu. Hari itu Ibu kumpulkan kita, lalu Ibu membuka dengan sebuah kalimat. Ini menjelang masuk pesawat Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kita sampai, ini kalau saya coba ini ya, sadur dikit lah. Kita bisa melewati semua kemustahilan sampai kita bisa naik satu pesawat. Tapi pulangnya kita belum punya tiket. Saudara kalau dengar kayak gitu, reaksi pertamamu apa? Ini gak saya rekayasa, tapi di saya tuh saya ingat kata-kata pemimpin saya Pak Sugi ya. Ini bakal jadi perjalanan yang tidak pernah terlupakan. Unforgettable, kurang lebih kayak gitu. Di hati saya munculnya begini, Tuhan ini bakal seru nih kayaknya. Bakal seru ya. Bapak Ibu, waktu di sana saya ingat Pak Jos tuh sempat khotbah di Mahanaim ya, di Mahanaim. Saya ingat beliau bilang gini. Semua yang kita susun tiap malam Bapak Ibu, semua kita ini TL, hamba-hamba Tuhan yang di bus gitu ya. Tiap malam nyampe di penginapan di hotel, kita mesti rapat lagi. Dan semua hasil rapat ketok palu di malam itu, besok paginya udah berlaku. Bener Bapak Ibu, kalau cuma sekali dua kali it's okay. Tapi kalau setiap hari sampai di satu titik saya oke. Jadi kita rapat tuh udah, apalagi udah di Jordan ya. Di rapat kita itu udah, ya kita udah sama-sama tahu yang kita tidak tahu gitu ya. Baik, hari ini Bapak Ibu, salah satu, ini buat saya rekayasa Tuhan sih. Hari ini saya mau share tentang, boleh ditampilkan PPT-nya. Tentang satu tempat yang hari itu kita mengangkat sumpah bintang. Kalau nggak salah, di awal tuh kayaknya final rundown itu kayaknya orkestra pertama itu kalau nggak salah bukan sumpah bintang. Kalau nggak salah Heset, kalau nggak salah Bu Coach. Tapi entah kenapa berubah dan tanggalnya berubah gitu ya, semua berubah. Dan hari itu kami jadi ceritanya kan gini, yang normal lah. Maksudnya kita pengen lihat orang lain mulai gimana sih itu it's normal menurut saya. Tapi hari itu ya nggak ada contoh apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Jadi cuma gitu, Tuhan ya udahlah gitu ya. Saya lihat wajah pemimpin saya Pak Sugi, ya udahlah gitu. Dan hari itu kita lewati semua. Dan setelah pulang dari Israel, saya pelajari lagi Bapak Ibu. Saya sungguh gak ada janjian sama Ibu tentang pohon zaitun dan sebagainya. Tapi sebuah kehormatan kalau orkestra pertama adalah di tempat Bukit Zaitun, dan tempat terakhir yang Tuhan injak di muka bumi, Bukit Zaitun saudara. Waktu saya ya mungkin agak-agak telat mungkin ya, tapi buat saya Tuhan gak pernah terlambat. Pulang dari saya penasaran nih Bukit Zaitun ini apa gitu. Kira-kira beberapa hari lalu saya mulai baca lagi. Dan kalau boleh saya kasih contoh, saya kasih judul ini harusnya perjalanan tanda petik mendaki. Karena sejujurnya orang yang melewati peristiwa di Bukit Zaitun sebenarnya mendaki rasa turun Bapak Ibu. Ya, next slide. Saudara, hari itu Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Ini adalah masa-masa terakhir sebelum Tuhan itu menghadapi salib. Jadi sejujurnya saya mau cerita sisi lain menjadi bintang. Semua suka, semua pengen Bapak Ibu bersinar, betul gak Bapak Ibu? Tuhan mau bawa kita ke sana. Tapi beberapa hari ini kayak ada sisi lain. Kalau yang Bu Kes bilang, ada masa pre-productionnya. Ada, kalau Bapak Ibu pernah lihat tenunan, kain tenun benang gitu. Sisi depan tuh selalu lebih bagus daripada sisi belakang, bener gak? Yang kalau Bapak Ibu lihat yang dipajang kan semua sisi depan. Tapi sisi belakang itu berantakan semua. Tapi gak akan pernah ada sisi depan tanpa sisi belakang. Gak akan pernah ada. Itu seperti
koin dua sisi Bapak Ibu. Nah masalahnya memang semua ingin kemuliaannya, semua ingin sumpahnya. Gak salah dengan itu sih. Dan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita itu sangat-sangat ajaib sih. Dan tiba-tiba Tuhan ajari, ya walaupun ini rada ini belum selesai, kurang lebih kayak gitu deh. Belum selesai. Nah, perjalanan ke Israel, Mesir, Yordan ini udah selesai, yes. Tapi kamu nih belum selesai. Masih ada penetapan 7 sumpah dan sebagainya. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, begitu kita melewati, kadang-kadang kan gini, momennya udah lewat, eventnya. Karena kita bukan sedang bicara tentang monumennya. Banyak orang berhenti mengingat-ingat, oh ya seru ya. Gak salah dengan itu. Tapi Tuhan mau kita bergerak. Dan tiba-tiba Tuhan bicara tentang ini. Nah hari itu saya coba baca, Tuhan itu, Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Ini nggak tahu cocokologi atau apa ya. Yang saya tahu, yang saya pelajari, khotbah pertama Tuhan itu di bukit Sabda Bahagia. Khotbah terakhirnya di Bukit Zaitun. Tapi di Israel, orkestra pertama kita di Bukit Zaitun, terakhirnya di Sabda Bahagia. Kayak gini, ini menurut saya, dari yang public menjadi private, tapi di saat yang sama dari private menjadi bersinar. Itu kayak, ya buat saya itu ya itu rekayasa Tuhan lah. Bapak Ibu apa? Ya. Yang buat saya tuh gini. Tuhan itu waktu di Bukit Sabda Bahagia, Tuhan khotbah itu menurut saya dalam. Hal-hal basic tapi dalam. Tapi yang jauh lebih dalam di Bukit Zaitun. Dan anehnya, dia memilih private. Kayak ada sesuatu di hatinya Tuhan waktu Tuhan melihat masa depan. Akan ada begitu masa penyesatan, peperangan, aniaya yang bahkan mungkin membuat tanda petik hati para pahlawan mungkin akan ciut. 2 pasal di Bukit Zaitun adalah khotbah Tuhan, sharing Tuhan private. Kali ini Tuhan gak bisa cerita kepada banyak orang. Diajak murid-muridnya kayak deep talk saudara. Ada sesuatu yang next level. Untuk sumpah bintang saya gak tahu, tapi yang saya rasa gini, kalau engkau gak masuk lebih dalam mengenal hatinya, ya gak mudah gitu. Yang kita doakan salah satunya kan, Tuhan biar sungguh bintang-bintangmu ini tetap stay di orbit dan sampai dalam kekekalan. Loh itu gak mudah Bapak. Tapi hari itu waktu saya baca ini, iya ya. Ada sesuatu yang lebih dalam Bapak. Di Bukit Zaitun Tuhan memilihnya. Sebenarnya Bukit Zaitun itu 2 dari bukit yang cukup terkenal di Israel. Yang nomor 1 tuh Bukit Sion. Atau menurut penyelidikan ada yang bilang itu Bukit Moria. Nah itu kayak di hadap-hadapannya. Jadi waktu kemarin kita ke sana, tour guide-nya tuh bilang gini, itu Lembah Kidron. Nah ternyata Lembah Kidron, saya dengar khotbahnya Pak Christian Lazarus, tapi di sana juga dijelasin itu kuburan semua Bapak Ibu. Nah di antara lembah ini ada 2 bukit. Bukit Zaitun, itu Bukit Sion. Bukit Moria. Dan di atas Bukit Moria itu Bait Allah. Jadi Yesus waktu ngobrol sama murid-murid, nanti Bapak Ibu bisa baca. Tuhan tuh lagi natap Yerusalem Bait Allah. 2 ayat di atasnya tuh Yesus bilang, lihat tuh, satu saat akan diruntuhkan. Lalu Tuhan mulai bercakap-cakap. Panjang Bapak Ibu. Matius 24-25 tuh panjang banget. Di situ Tuhan bicara tentang talenta. Di situ Tuhan bicara tentang kambing dan domba. Tapi di situ juga Tuhan bicara tentang akan ada masa yang tidak mudah. Di situ juga Tuhan bicara tentang akhir zaman. Dan ini bukan omongan yang ringan sejujurnya. Butuh kedekatan tertentu. Dan Tuhan milih Bukit Zaitun. Kalau saudara dengerin penganiayaan kayaknya gak cocok ya di Bukit Bahagia gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di semua ucapan bahagia, kebahagiaan yang terakhir yang Tuhan bilang kalau dianiaya. Kayak ada sebuah cerita yang belum selesai gini. Saya cerita di sini,
To be continue, nanti gue lanjutin di Bukit Zaitun. Tapi untuk di titik itu, Tuhan gak bisa bawa banyak sih sejujurnya. Dan Tuhan perlu hati yang cukup dalam. Ya sekarang gini Bapak Ibu ya. Bayangkan gini. Waktu di Garden Tomb, kita baru mau mulai ibadah. Pembukaannya tuh begini sama orang lokal. Nanti kalau dengar alarm, yang sini lari ke sono, yang sono lari ke sana. Ada bunker. Jadi kita di training singkat menghadapi rudal kalau di atas gitu. Itu kan gak masuk kurikulum menurut saya waktu kita isi cawan gitu. Tapi waktu dibilang tiba-tiba kan semua tidak terjadi dalam nama Yesus. Dan tidak terjadi rudal ya. Drone nyampe sih tapi rontok lah. Tapi menurut saya iya. Kayak gini loh Bapak Ibu. Orang keluar, ya ini Ibu Panglima cerita ini. Orang rame-rame keluar dari Timur Tengah, kita rame-rame datang. Kan kayak gak nyambung Bapak Ibu, gak nyambungnya. Tapi cuma orang yang ngerti kedalaman yang mau di situ Bapak Ibu. Sejujurnya itu buat saya, ya perjalanan ya upgrade dalam segala hal. Dan saya yakin di sisi dimana Bapak Ibu gak tahu. Ibu Panglima pasti ada jam-jam, ada momen-momen ketika beliau masuk kamar. Tuhan, ini gimana? Dan itu cuma ibu dengan Tuhan. Tapi di depan kita beliau akan tetap memakai jubah panglima dan berkata, kita bisa. Hari itu Tuhan milih ngomong sama murid-muridnya. Hatiku nih menghadapi ke depan. Jauh di depan. Dan saya yakin murid-murid juga gak ngerti Yesus ngomong apa. Buktinya waktu Yesus disalib kabur kok semua. Petrus yang bilang gini, tidak akan pernah aku tinggalkan. Dia kabur kok. Dia nyangkal kok. Kalau saya mau coba istilahnya menerjemahkan, kira-kira Tuhan ini sebel gak sih? Gue udah pilih lo buat ngomong deep talk istilahnya. Toh gak ngerti juga, tapi it's okay. Yesus memilih jalan pendakian. Di detik-detik, di hari-hari terakhir sebelum dia menghadapi salib. Tapi ribuan tahun sebelumnya ada seseorang juga mengalami peristiwa yang agak mirip sih. Next slide. Saya ketemu ayat ini Bapak Ibu. 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Setahu saya lagu sekolah minggu, mendaki itu gak pakai nangis ya. Ku mendaki ke Bukit Sion bla bla bla. Tapi hari itu Daud lewat satu tempat yang namanya Bukit Zaitun. Kita tahu ceritanya, background cerita itu gini. Hari itu Daud menghadapi sebuah peristiwa. Dikhianati, dikudeta, mau dibunuh, kesepian. Bahkan kalau Bapak Ibu baca, hari itu Daud dihina oleh orang-orang yang merasa dirugikan oleh Daud. Dan Bapak Ibu mau tahu, peristiwanya bukan peristiwa dari nol. Terus saya renungkan ini. Nah, ini kayak step terakhir, etape terakhir, final lap, atau kayak putaran terakhir yang menentukan. Yesus naik ke Bukit Zaitun, persis di etape terakhir sebelum dia menghadapi salib. Daud hari itu menghadapi seperti penentuan dalam hidupnya. Sejujurnya Bapak Ibu, kalau Daud lagi belum jadi raja terkenal, dia dikhianati, dia mau dibunuh, mungkin ruginya, perasaan ruginya tuh nggak gede gitu ya istilahnya. Tapi menurut saya ya, yang saya enggak tahu benar atau salah ya Bu Panglima, mohon izin. Tapi hari itu saya yakin banget kayak Bu Iin, beliau naik ke Bukit Zaitun dengan sebuah ketetapan keputusan yang iblis dan Tuhan melihat. Menurut saya Bapak Ibu. Pasti. Tapi semua cuma lihat sisi kemuliaannya kan Bapak Ibu. Semua enggak tahu. Ya hari itu ya ini bukan curcol tapi gini. Orang tahu wah kerennya gitu. Bapak Ibu hari terakhir di Yordan. Besoknya kita pulang. 2 hari terakhir. Saya dapat kesempatan merasakan perjuangan penari Bapak Ibu. Tiba-tiba Pak Randy bilang, buat formasi. Wah, Seroy masuk ke tengah.
Oh ya saya pikir mau buat formasi mahkota gitu ya. Tiba-tiba buat formasi yang paha saya agak nekuk, penari naik gitu ya. Saya nggak siap-siap, kuda-kuda menurut saya udah oke. Ternyata saya salah kuda-kuda. Dan kaki kanan saya itu agak terkilir. Nah hari itu saya lihat Rolis, Pak Rolis nih. Apa sudah genap. Biasanya kan kalau WL Mahanim lagi on gitu. Tuh kan diulang sampai 7 kali gitu ya. Tuhan. Jadi hari itu benar-benar menopang jadi pilar tuh benar. Kapan selesainya gitu. Saya lihat wajah ibu, saya lihat wajah. Tapi mereka seperti menangkap gitu. Dan amin gitu. Dan amin ya kan gak lucu ya Bapak Ibu. Begitu belum amin gubrak gitu kan. Iya Bu. Ibu lihat aja Tuhan sudah genap gitu. Amin. Ditambah amin lagi. Amin. 1 gitu. Tuhan ini kaki dulu Tuhan. Loh itu cerita di balik layar Bapak Ibu. Saya pulang itu dengan kaki terplecok. Mungkin karena saya merenungkan menggumul Yakub kali ya. Pulang dengan perjanjian kaki paha terplecok. Seminggu Bapak Ibu, seminggu lebih. 2 hari tahu saya mau share di sini, tiba-tiba agak pulih gitu ya. Kan gak lucu Tuhan masa jalan di sini gitu ya. Gak lucu Tuhan. Loh itu cerita di balik layar Bapak Ibu. Dan kita masih ada penginjilan besoknya. Yang ya ini mungkin ya tadi bukan saya cerita bagus tentang kesungguhanan. Waktu kita besoknya kan tuh penginjilan mode perang Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu gak tahu tiba-tiba Ibu panglima. Yang tua gak kuat lari, diam aja di bus, gak apa-apa dukung doa. Yang masih muda lompat. Kan gak mungkin saya gini. Itu gak mungkin, saya lompat Bapak Ibu. Lompat, pincang-pincang lompat gitu. Nah itu udah mudah loh. Dan di saat yang sama ya suara itu juga tetap datang kok. Tapi hari itu saya bilang, enggak lah. Saya bilang, enggak, ini murah banget. Kalau cuma kaki terpelecok, gue jadi Yakub, udah pas di Israel dah. Dan nama saya udah Israel aja udah, saya bilang gitu. Saya mengcounter suara itu saudara. Tapi sakitnya 3 minggu Bapak Ibu gitu. Coba deh Bapak Ibu. Saya pulang aja Ibu CS, saya sudah berusaha jalan tegak gitu. Tapi gak bisa dibohongin. Tiba-tiba Ibu CS, saudara kakinya kenapa? Ya Bukit Zaitun saudara. Ya itu saudara. Hari itu Daud menurut saya dia naik itu dengan hati yang gak tahu lagi lah. Bahkan ketika Daud dihina oleh beberapa orang. Daud itu kan jalan dengan pahlawan-pahlawan perangnya ya Bapak Ibu. Biar bagaimana yang mengiring Daud itu orang-orang hebat semua. Mereka yang pernah menghabisi satu orang habisin 800 orang. Ini orang-orang hebat. Lalu mereka bilang gini. Nanti baca di Alkitab ya Bapak. Ini boleh gak raja saya tebas. Gak usah 2 kali, sekali aja. Daud bilang jangan. Siapa tahu Tuhan bicara lewat orang ini dan memang saya begitu. Itu sebuah keputusan yang gak mudah. Di puncak ketika Daud sudah jadi raja yang penuh kemuliaan. Dia harus menghadapi bayar harga akibat keputusan yang salah. Waktu dia membunuh Uria. Loh Bapak Ibu, ini menurut apa yang saya tangkap ya. Mungkin tanda petik ya. Bukan dengan Batsyebanya yang Tuhan hitung salah, tanda petik. Karena yang Tuhan hitung salah di Daud itu gini. Waktu dia merencanakan pembunuhan Uria. Nah konon katanya ya, raja itu punya, tanda petik punya hak loh ngambil istri, tanda petik ya. Tolong ini dulu ya, nggak berlaku sekarang ya. Minta tolong raja-raja jangan pakai alasan buat itu. Gua raja nih nggak, saya pilar Bapak Ibu ya. Tapi balik lagi, itu nggak mudah saudara. Dan Daud jalan itu di Bukit Zaitun. Pendakian, rasa turun. Dia naik tapi rasanya kayak dibawa drop, down, habis. Nah di tempat itu, di Bukit Zaitun, Daud lakukan itu. Next slide. Lalu pergilah Yesus, Lukas 22:39. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasanya menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara nanti Bapak Ibu baca di Alkitab, perikopnya adalah Yesus di Taman Getsemani. Dan ternyata Taman Getsemani adalah taman yang dipenuhi dengan pohon zaitun. Dan letaknya tidak jauh dan berada di Bukit Zaitun. Dan di tempat ini, waktu Yesus di puncak pelayanannya,
Tetap kok dia bilang, Tuhan kalau aku harus habis, terpisah dengan Bapa, it's okay. Lalu Bapak Ibu, kalau kita baca ayatnya mungkin biasa aja mungkin. Tapi ketika kenyataannya, siapa yang mudah? Saya nggak tahu ya, hari itu mungkin pertaruhan. Ini kalau nggak datang satu pesawat, saya kayak yakin tetap ada suara yang nyerbu ibu. Dan saudara Anda tahu itu pre-production ya Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Banyak. Tapi beliau nggak, bagian itu beliau nggak share ke semua orang. Hari itu Yesus nggak share hatinya ke murid-murid. Oh pada tidur semua. Saya bilang, Bapak kalau boleh, tapi biar kehendak. Di Bukit Zaitun, final decisionnya Yesus. Salib, aku pilih. Saudara, ini bukan proses yang mulai dari nol. Ini kayak proses gini. Ketika 7 sumpah diberi, saya enggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi kayak di hati itu begini. Ada sebuah perjalanan berikutnya, next level. Bahtera Mahane. Yang kalau kita nih enggak meletakkan sesuatu, kayak itu enggak nyampe. Tetapi itulah sebabnya Tuhan berikan sumpah kepada kita. Toh dia yang merekayasa. Yang membuat Yesus mampu bukan karena Yesus mampu, karena Bapa. Karena kesepakatan yang membuat Bapa mengerjakan tetap di dalam. Ingat biar bagaimanapun ketika Yesus disalib dia anak Allah. Dia tidak menanggalkan tanda petik kealahannya. Loh dia sampai Yesus bilang gini. Saya ini bukannya gak bisa perintahkan 12 pasukan malaikat. Bisa kok. Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi hal itu kayak diam. Airplane mode gitu istilahnya. Semua keilahian ditahan, di hold. Seperti Daud ketika dia raja, dihina sama si Mei sama siapa, ditahan. Kalau itu yang Tuhan mau, it's okay. Dan itu di Bukit Zaitun saudara. Dan terakhir, saya minta di slide yang kelima. Sesudah ia mengatakan demikian. Terakhir setelahnya. Di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 12. Bapak Ibu, ini peristiwa setelah Yesus bangkit. Di tempat ini, saya enggak tahu ya perasaan Tuhan Yesus gini. Di tempat dia dikhianati, dia pilih tempat yang sama Bapak. Dia milih naik. Dia milih kasih amanat agung di situ. Dia milih tempat yang istilahnya? Trauma, dosa, kematian, tidak pernah nyentuh hatinya. Dia tetap berkata di tempat yang sama. Saya yakin nih, Daud waktu melihat Yesus tuh kayak gini. Kayak apa ya? Kayak Tuhan nih ngomong sama Daud, aku tahu rasanya. Biarkan aku menggenapi di tempat yang sama. Dan saudara, di titik itu Yesus naik. Dan di tempat yang sama kelak dia akan datang. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan waktu saya merenungkan ini, kemuliaan ada sisi lain. Aku gak akan pernah nyampe di Bukit Zaitun dan naik ke surga tanpa aku memutuskan Getsemani ada di dalamnya. Pengkhianatan, meletakkan semuanya. Dan terakhir saudara, ini gak ada di Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Boleh ditampilkan Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan selanjutnya, bintang, sumpah bintang, kemuliaan dimulai tidak pernah ketika saudara terkenal. Tidak pernah dimulai ketika saudara dikagumi. Ada ruang-ruang tersendiri yang Tuhan lihat keputusan hidup. Loh hari ini saya yakin kok, Ibu Panglima gak pernah nyangka ada video di YouTube. Yakin saya. Loh hari itu Bapak Ibu mau tahu cerita di balik layar. Saya berterima kasih pada tim penuai. Kita ini kan diomongin sama Pak TL, Pak Rolis. Tolong bis-bis panggilan minta tolong bawa gitar ya gitu. Loh kita ini udah bawa barang tuh banyak Bapak Ibu. Suruh lagi bawa gitar, nanti kita tampil di sana bla bla bla.
hari kita di Garden Tomb itu ya, buat saya itu rekayasa banget. Ya kalau nggak di Garden Tomb, kita kalau di Lembah Kidron jadi, mungkin videonya nggak ada, mungkin. Tapi hari itu kayak di rekayasa, saya tahu apa ya istilahnya, saya bisa ngerasain lah hatinya Bu Joel. Gak jadi hati beliau diperes dan sebagainya. Terus saya bisa ngerasain lah. Dan tiba-tiba kayak dari Lembah Kidron. Mungkin kata Tuhan gini ya. Mungkin terjemahan saya. Bu Joel, saya tahu kamu bikin orkestra di kuburan. Saya kasih kuburan yang paling benar. Garden Tomb. Cuma kan kita gak bisa lihat ya. Buat Tuhan gini, aku gak layak di Kidron. Itu raja-raja mati semua, gak beres gitu istilah, kurang lebih gitu. Aku kasih tempat di mana aku pernah mati. Bedanya di Kidron mungkin tulangnya masih ada. Di Garden Tomb kubur Yesus kosong. Di tempat persis di muka dari pintu kubur itu. Tiba-tiba Pak Joshua, siapa yang bawa gitar? Ayo baris, kita mau syuting. Lo pikiran saya itu syutingnya buat kesaksian video klip di Israel. Nah, tak lama gini, saya nunggu udah pada berdiri. Nah saya mikir, gue pilih tempat sini deh. Deket BMN Bapak Ibu ya, biar gimana BMN ketuanya alumni SMK Bapak Ibu ya. Enggak, itu enggak direkayasa. Saya gini, terus di belakang saya ada Miss Lika. Nah, kita nyanyi How Great Is Our God. Nah Miss Lika ini, dia tuh gak ngerti lagu, gak bisa main gitar lah gitu. Tanda petik, dia tahunya cuma C. Tapi biar gimana, wajah Miss Lika ini lumayan terlihat. Orang gak tahu, dia gak peduli dia bisa main gitar atau enggak gitu. Nah waktu saya pegang gitar itu ya, saya cuma mikir, oh ya ini buat kesaksian. Tapi gak tahu kenapa itu yang menyebabkan peristiwa 300 terkenal di seluruh dunia. Kalau hari itu kita di Lembah Kidron, saya gak tahu. Saya ini baru ngerti ketika hari-hari terakhir Ibu, kita masih di Yordan, Ibu cerita bahwa Tuhan tuh janji ada satu tanda kemenangan, kita menjadi viral. Loh menurut saya kalau kita di Kidron, saya gak tahu ya Bapak. Sekali lagi saya gak tahu. Apa kita viral atau enggak. Gak ada orang Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu, oke. Di sini tempatnya. Sorry ya gitu istilahnya. Mayat-mayat, minggir. Garden Tomb. Kuburan kamu gak level, kuburanku level. Ya itu baru sekarang dapat pemikirannya, bukan di sono Bapak Ibu. Ya kalau saya di posisi Bunita gitu ya. Saya gak tahu Pak Sugi kalau kita diizinkan lewatin, saya juga gak tahu. Tapi hari itu ya buat saya nih yang ajaib gini. Orkestra Bukit Zaitun dimulai dengan pulang keluar dari itu. Tiba-tiba Bu Melinda bilang, Tel kita harus bayar gitu ya. Loh kok gak janjiannya gak ada bayar gitu kan. Tapi ya udah gak ada masalah gitu. Tapi gini, ya buat saya apa yang kita lewati dibandingkan apa yang Bu Joel lewati, menurut saya nggak sebanding. Tapi kemuliaan tetap ada bagian masing-masing. Tapi waktu waktu saya lihat itu, iya ya Tuhan tuh keren banget ya. Buat Tuhan ini loh the real tomb istilahnya. Dan ya itu keputusan, dan itu Bukit Zaitunnya gitu istilahnya. Dan bukankah ketika kita memilih ngelewati semuanya, dan Tuhan berkata, oleh itu sebabnya aku memberikan tanda petik nama di atas segala nama. Loh hari ini semua yang ke Israel, engkau punya hak legal masuk ke pelayanan, ke gereja dan sebagainya. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu kan cuma menikmati tanda petik sisi luarnya, gak apa-apa, it's okay. Ada pemimpin-pemimpin yang bayar di sisi lain. Tapi Bapak Ibu waktu sepakat aja, ketika engkau harus sepakat. Loh saya yang ngerti kok perasaan ya seorang melankolis plekmatisnya mikir perenungan dan sebagainya. Tetap Tuhan ini gimana ya. Tapi hari itu Tuhan berkata, mau gak? Gak terekspos. Tapi itu yang membawa saudara dan saya naik. Saudara, hari ini saya mau tutup dengan satu kesaksian, habis itu kita sembah Tuhan. Tempatnya gak di Bukit Zaitun. Hari itu sebenarnya ada satu tempat, jadi gini, kami pilar itu pengennya ke Beersheba sama Hebron, dan dua-duanya cancel, gak jadi. Dan kita gak tahu, Tuhan ya udahlah, kalau emang Tuhan gak mau, it's okay.
Tiba-tiba rundown berubah dan kita ke Yeriko. Yeriko saya udah drop pemetaan dan gak jadi, gak baca dan sebagainya. Tapi ini tempat yang unexpected sebenarnya. Saya gak berharap ketemu Tuhan di situ. Tapi Yeriko hari itu, buat saya itu kayak tiba-tiba kayak Yeriko rasa Bukit Zaitun. Ketika ada di sana, Tuhan cuma bicara begini. Kalau semuanya berantakan dalam hidup, kalau semuanya gak seperti yang kau harapkan, apakah aku masih jadi segalanya buat hidup? Dan saya tahu itu gak pernah mudah, gak segampang ngomongnya. Dan pagi hari ini, sumpah bintang, ke-7 sumpahnya adalah sebuah keputusan Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau sembah Tuhan. You are the love of my life. Tapi saya mau saudara, mari keluarkan dari hatimu. Mungkin prestasi, mungkin pelayanan, mungkin berkat sudah menjadi segalanya. Mungkin nama baik. Dan ketika Tuhan bawa itu ke tempat di mana dia harus hancurkan sekali lagi. Apakah engkau berkata, Tuhan, it's okay. Biarkan kehendakmu yang jadi. Ketika Tuhan ada di Getsemani, semua perjalanan yang dia pernah lakukan, mujizat-mujizat apapun dia letakkan. Dia memilih, Bapa, kalau salib bikin engkau suka, it's okay. Kiara para.